Oke, ya, terima kasih semuanya. Eh, Halo, ya, welcome teman-teman semua di podcast podcast 3A, bukan apa ya, lebih ke diskusi ya. Ya, setelah mungkin beberapa bulan ya, mungkin bisa dibilang vakum karena ya kita masing-masing punya kesibukan masing-masing. Akhirnya kita kembali lagi hari ini masih sama ya dengan saya, Anang, dan juga ada dua teman saya yang sangat apa ya, yang sudah siap untuk nanti memberikan beberapa hal-hal yang menarik ke teman-teman semuanya. Ya, ada yang paling cantik, silakan Mbak Olive. Halo, saya Alivia, ya biasa dipanggil Olive gitu. Jadi ini tiga A-nya, salah tiga A-nya mungkin apa namanya? Dari Alivia bukan dari Olive. Ya. Olivia. Oh, Eh, ya, ya, ya. Dan juga ada Enggak. mas-mas kita yang sepertinya lagi sibuk parenting juga ya. Ini. Ya. Ya, aku Adit. Salam kenal buat yang belum kenal. Halo Mas Adit, Ya, ya. yuk. Mm-mm. Iya, iya. Ya, hari ini mungkin karena sebenarnya kita ini recordingnya di bulan November ya. Ya, kita nggak tahu ini nanti bakal tayang kapan, tapi kayak ya kita apa dengan mengingat ini udah bulan November, udah menjelang akhir tahun. Waktu itu kita sempat ada diskusi apa ya kita mau bahas apa lagi nih kayaknya yang mungkin menarik gitu-gitu. Hingga akhirnya ya kita sepakat untuk mungkin ngebahas terkait dengan performance appraisal gitu ya. Nah, performance review seperti yang ada di background image kita gitu. Dan ya karena mungkin hampir setiap company biasanya ada dua cycle ya, mid year dan end year. Itu biasanya ada namanya performance review. Makanya di sini kita ngerasa penting untuk mungkin kita bisa share hal-hal apa aja yang nantinya mungkin teman-teman bisa siapkan sebagai IC, individual contributor, untuk mempersiapkan proses performance review ini agar kedepannya bisa berjalan dengan lebih baik. Dan mungkin kita akan juga ngasih point of view terkait kita sebagai manajer sebenarnya kayak gimana sih yang kita harapkan IC atau subordinate kita dalam proses pengisian self review, peer review, review untuk manager, dan juga nanti mungkin kalau misalkan sempat kita juga akan spill biasanya kita as a manager gimana cara kita ngasih review ke subordinate kita gitu. Ya udah mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ya mulai ke mungkin pertanyaan pertama kayaknya ya karena ini sebenarnya sifatnya diskusinya bebas ya kayak Ya, masing-masing di antara ya. kita bisa saling ngasih question apapun Hmm, itu dan bisa hmm, ngasih pandangan apapun itu. Jadi mungkin aku buka dari aku dulu gitu-gitu. hmm, Eh Kira-kira mungkin dari Mbak Olip dulu gitu. hmm, Mungkin hmm, aku nggak tahu mungkin masih ada yang new apa ya baru pertama kali tahu gitu hmm, apa sih itu performance review gitu Mbak Olip. hmm. Ya menurut dirimu gitu. Iya ya. Heeh. Iya, sebenarnya performance review aku nggak tahu ya seberapa kalau kita trace back ke belakang tuh sebenarnya seberapa jauh karena aku sendiri baru pertama kali secara resmi melakukan kayak oh ternyata ada kayak ginian ya gitu ada penilaian performance review itu sekitar tahun 2017-an gitu ya. Waktu itu aku masih sebagai IC gitu ya aku diminta oleh manajer aku gitu ya waktu dulu pakai suatu tools gitu kalau nggak salah namanya sih camp-camp apa ya aku lupa di situ apa namanya dia cukup cukup apa namanya panjang gitu ya bagaimana dia dikasih poin-poin gitu ya oke kamu menilai si A si B yang dinilai adalah A B C gitu misalnya oke kinerjanya dia seperti apa sih kemarin gitu kan terus habis itu eh, kira-kira apa sih yang bisa diimprove dari orang ini jadi aku kaget juga wah ternyata kita kasih masukan nih kalau dulu aku sebagai seorang yang baru gitu ya baru ngalamin itu jadi kayak cukup surprise juga dalam artian nggak biasa kelihatan banget ya tuanya ya nggak biasa gitu oh ternyata bisa ya kita ngasih masukan kayak gini gitu
dalam lingkungan konteks yang profesional gitu, karena kalau aku di komunitas aku sebelumnya kita biasa kayak gini, kayak kita duduk berlingkar gitu kan, kita habis session terus kita duduk melingkar, oh kayak ada masukan nggak buat aku, oh ini apa gitu kan. Nah di sini dalam konteks profesional aku jadi agak bingung, ini kalau aku ngasih yang jelek apakah menjatuhkan atau enggak gitu ya. Jadi mungkin balik ke pertanyaan, sorry nang aku mana-mana. Jadi sebenarnya No performance worries. review ini teman-teman ya, jadi dalam suatu kadang perusahaan itu memerlukan penilaian yang objektif gitu ya, terkait performance seseorang. Jadi biasanya supaya objektif, makanya apa ya, data poinnya bukan cuma dari manajernya doang nih gitu, bisa jadi dari temennya, teman satu timnya, teman yang pernah berinteraksi, dan juga of course dari manajernya. Jadi kalau bisa 360 derajat mungkin gitu ya kalau bisa sebetulnya. Jadi apa namanya ya, itu diharapkan jadi salah satu penilaian gitu ya yang cukup objektif, supaya tadi tahu, oh nih orang ini pantas nggak buat dipromot gitu ya, mungkin ya pantas nggak untuk naik jabatan, atau pantas nggak untuk dia naik tingkat golongan gitu. Jadi seperti itu mungkin ya yang bisa aku tambahkan. Mhm. Oke, menarik. Thank you, Mbak Olip. Ya sih benar harus kayak apa tadi 360 derajat ya. Jadi kayak emang point of view-nya nggak cuma dari kita sendiri, tapi juga dari ya Mm, teman-teman kita yang lain dan juga mm, mungkin dari manajer kita juga. mm, mm, Dan mungkin oh ya teman-teman di sini hal yang menarik tadi yang disebutkan Mbak Olip emang ya dari performance review ini implikasinya ada beberapa ya. Makanya kayak mm, ya kita ngerasa ini penting banget gitu untuk kita bahas karena bisa menyangkut dengan karir, development ya. teman-teman ke depannya, gitu-gitu. Iya, jadi Mhm, ya mhm, stay tune ya untuk nanti tetap mhm. apa dengerin diskusi kita hari ini. Mungkin ya nextnya ke Adit, gimana Dit kalau menurut dirimu Dit, so far yang dirimu ini apa point of view dirimu terkait performance review ini, performance appraisal. Ya, kayaknya emang kita sebagai manusia baik dari bahkan dari lahir ya sampai tua sampai mungkin nanti kan kayak ada suatu proses seleksi alam dan bahkan misalkan sekolah gitu kan terus, buat menentukan ranking berapa naik tidaknya pasti ada ujian apa dulu UTS, udah semesteran, ada ujian akhir kenaikan dan sebagainya. Itu pun di level profesional kerja kayak tadi yang udah dijelasin Mbak Olive. Company kan sebenarnya juga pengen tahu ya sebenarnya selama setahun ke depan, setahun ke belakang. Cuman kan kalau review setahun kejauhan ya bisa dipecah-pecah misalkan per 6 bulan dan tahu Hmm, ya. apa namanya. Sebenarnya nggak cuma yang nggak tahu apakah banyak orang aware apa. Sebenarnya performance review, appraisal dan sebagainya tidak hanya quote unquote ngejudge seseorang, tapi sebenarnya kan company itu pengen merefleksikan bahkan 6 bulan ke belakang tuh company udah jalan kayak gimana sih growth-nya, let's say apakah revenue-nya naik atau whatever metrics-nya sesuai dengan yang ditargetin di awal apa enggak. Nah, nah ini menarik nih karena kadang banyak orang ya kayak ngerasa, wah ini aku udah achieve nih, udah ngerjain tugas dari manajerku, ngerjain A, B, C selesai, tapi kok somehow penilaiannya itu tidak setinggi yang diekspektasikan gitu kan karena makanya sedangkan sisi lain dari sisi point of view company, misal nih company itu ngasih nilai kita bagus, tapi in overall company-nya kayak so-so aja, tentu kan kayak nggak align gitu ya. Makanya di situ ada nanti kalibrasi, ada eh, kayak diskusi performance review dan sebagainya. Nah, itu. Nah, mungkin ini makanya penting nih buat dibahas karena apa ya? Ya apalagi sebagai seorang engineer kecenderungannya kan males ya. Dalam artian kayak apa sih waktu itu ngoding apa paling yang ingat oh ya ini develop ini tapi kadang tuh teman-teman yang at least aku melihatnya lupa untuk mendetailkan gitu kayak develop fitur ini padahal itu udah ibaratnya mungkin begadang ngambil weekendnya tapi somehow pas performance review kurang optimal dalam nulisin mungkin reportnya dan sebagainya. Makanya menurut aku ini penting banget diskusinya biar ngasih apa ya awareness lah at least biar walaupun mungkin dari bahkan sebagai posisi junior, medior, senior sebelum ke arah manajerial tahu gitu ya kayak dan mungkin nanti kita bisa sharing ya Nang kayak dulu Hmm. apa experience kita gimana terus sekarang karena ya apa namanya kita dapat amanah di posisi yang mereview salah satunya tapi kan kadang kita kayak expect apa tapi somehow kurang apa kita mungkin bisa ngasih
kayak oh jangan gitu ya. Kayak masukan-masukan dan belajar bareng gitu sih Pak. Iya, 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 iya. Iya sih, mungkin ya benar sih yang dibilang Adit tadi kayak salah satu hal yang penting juga dalam performance review itu adalah terkait ya namanya review ya. Kita harus menuliskan something gitu. Berarti Kak emang harus benar-benar prepare gitu ya terkait apa yang nanti kita tulis terkait achievement, terkait evidence yang udah kita lakukan selama ini gitu-gitu. Oke, siap. Ya kalau dari aku pribadi sendiri mungkin kalau ditanya performance review apa gitu ya mungkin ada beberapa kata kunci ya kayak eh, ya pertama tentunya review itu sendiri dan tentunya dilakukan secara periodik dan yang paling penting juga prosesnya itu terdokumentasi gitu dan ada proses following up evaluasi selanjutnya gitu. Jadi kayak ya tadi dilakukan reguler mungkin bisa setiap setiap satu semester ya tiap 6 bulan terus juga terdokumentasi ke dalam ya apapun platformnya nantinya mungkin masing-masing company punya platform sendiri-sendiri untuk mendokumentasikannya dan juga following up biasanya following up tuh either dari upper management atau dari mungkin ada komite tersendiri yang urusin performance review untuk kayak nentuin action point selanjutnya apa gitu, impact dari performance review yang udah dilakukan. Ya, paling dari aku itu. Dari teman-teman ada mungkin pertanyaan? Iya, Mbak Olit. Kalian kapan ya mulai melakukan performance review kayak gini? Eh, Kalau Pertama aku kali. pertama Dan kali ya. dan sebagai apa? Adit di mute. Oh sorry. Iya, Maksudnya iya. oh, pertama kali ngalamin ya Ah. waktu fresh grad sih Mbak. Terus gitu langsung ya berarti ya. Iya kan. Cuman Hmm. oh Iya. mungkin ini kali masa probation kan itu juga sebenarnya performance review juga kan buat nentuin lulus Hmm. probation apa enggak. Oke, Iya. oke, oke. Hmm. Kalau aku lupa tepatnya kapan, Mbak Olit, tapi di Hmm. company aku sebelum yang sekarang itu emang Hmm. udah ada juga sih gitu proses Hmm. performance review. Tapi Hmm. memang kalau yang aku lihat dari satu company ke company lain emang prosesnya beda-beda ya dan juga kan Hmm. mungkin seiring dengan Hmm. makin ke sini mungkin makin banyak Hmm. framework yang ada jadi kayak ya emang Hmm. Hmm. lumayan berubah signifikan. Ya, ya, ya. Hmm. Tapi ini enggak sih, ini ya aku sih sebenarnya di yang tempat sekarang gitu ya, sebenarnya kayak dapat pengalaman baru kalau misalnya di sebelumnya suatu performance-nya itu tanda kutip bisa dikawinkan dengan target perusahaan dalam artian revenue gitu ya, gitu keuntungan sebagainya. Kalau sekarang kan memang kebetulan aku di non profit, jadi benar-benar kita itu nggak mikirin profit sama sekali gitu ya, tidak ada target sebagainya dan apa namanya jadinya memang agak tricky gitu pembelajarannya di sini. Jadi benar-benar kita fokus sama kompetensi dan perkembangan kompetensinya itu sendiri gitu. Nah, jadi menariknya di situ bagaimana aku bisa solely fokus gitu ya sama kompetensi si tim aku gitu. Dan of course gitu ya performance-nya. Jadi di sini jadi menarik aja gitu ya ketika mulai mengesampingkan tadi ya target perusahaan kecapai atau enggak dan sebagainya atau kita non profit. Walaupun yes of course ada target misalnya oh fitur ini harus rilis dan sebagainya gitu. Tapi kayak by default kita nyampe sih gitu ya. Karena cukup apa ya karena kita cukup bekerja sama dengan baik lah dengan stakeholder yang terkait gitu. Nah, jadi menarik gitu sudut pandang aku dari perusahaan sebelumnya sampai sekarang gitu ya benar-benar apa ya jadi harus lebih at some point mungkin susah dalam artian berarti aku harus ngerti banget tim aku nih luar dalam gitu. Bahkan kadang aku harus lebih ingat daripada apa ya tim manajemennya gitu kan. Loh ini bukan dia habis ngelakuin ini. Oh iya ya Mbak ya gitu. Ini berarti butuh dinilai lebih gitu. Jadi benar-benar harus ingat itu gitu. Jadi itu sih. Jadi profiling tiap orangnya itu jadi lebih aku harus lebih tahu mapping kompetensinya gitu kan. Dia tahu dia ngapain aja di situ apa ya. Gitu sih. Jadi jadi menarik aja sih ngelihatnya. Itu biasanya Mbak Olit gimana tuh cara nge-record biar nggak kelupaan gitu-gitu as a manager gitu. Kan tadi ya butuh benar-benar ngecatet dan lain-lain gitu.
Itu ada tips nggak ya buat para manajer di sana yang mungkin case-nya mirip-mirip dengan Mbak Olive ini? Ya, ini mungkin disclaimer dari aku ya. Ini aku bukan Heeh. contoh yang baik ya. Aku tidak mendokumentasikan karena biasanya aku sama hal aku inget gitu. Sama Oh, aku ingat inget karena usia. ya aku kayak punya ya di kepala aku kayak ada punya profiling nih orang tuh kekuatannya apa, kekurangannya Hmm. apa, and then dia tuh sebenarnya apa. Karena biasanya kalau dia Hmm. bagus, aku pasti ingat gitu. Oh gila ini orangnya luar biasa Hmm. gitu. Gitu. Luar biasa. Iya. Jadi, jadi jadi aku bukan contoh yang baik ya. Jadi pas tadi kamu bilang dokumentasi, aduh, aku kurang banget di situ tuh. Aku jujur ya teman-teman. Gitu. Iya, Gitu. iya. Hmm. No. Iya, iya, iya. Ya, Adit kita gimana, Adit? ya. Adit gimana, Adit? Apa Kalau tadi yang gi- eh, mendokumentasiin ya? Kalau iya. aku biasanya aku ada ngompel beberapa data ya. Jadi misalkan one on one kan biasanya pasti ada dokumen notes-nya ya. Hmm. Bisa aku compile dari one on one, bisa dari progress project-nya. Misalkan aku nilai si X itu somehow dia jadi apa namanya hands on di suatu produk fitur apa gitu. Kan kelihatan Hmm. dari mungkin feedback dari peer-nya, feedback dari stakeholder, feedback dari aku dan ya intinya beberapa feedback baik positif ataupun sesuatu yang buat improve ataupun ada hal-hal apa kayak misalkan soft skill kan banyak hal ya ada yang dari technical skill mungkin bisa di review dari mungkin kecepatan delivery-nya, quality code-nya, terus mungkin gimana dia komunikasi dengan peers-nya, komunikasi dengan stakeholder-nya. Biasanya aku bikin catatan sendiri sih. Ada dari one on one, ada dari kayak apa namanya project project dokumen lah katakanlah ataupun dari feedback peer-nya ataupun dari beberapa hal eh, yang nantinya akan aku compile karena kan mungkin teman-teman juga relate ya kayak apa performance review kan gimana kita caranya bisa ibaratnya nge-compress dari banyak hal yang reportingnya mungkin jadi beberapa line baris gitu kan tuh dan kan dan mungkin ini juga aku munculin ini ya apa namanya topik baru nih kayak kalau teman-teman gimana nih pas performance review pasti kan mau nggak mau suka tidak suka kayak tadi Mbak Olive kayak ngasih apa ya, profiling gitu kan namanya profiling bisa saja ada subjektivitas itu ya dan memang kita pengen seobjektif mungkin cuman pasti tidak bisa 100% objektif ya karena ya bagi manusiawi kadang ada hal nilai subjektivitas gitu ya cuman kan kita pengen menekan nah kalau cara teman-teman gimana untuk menekan subjektivitas itu karena kan ya tau lah ada orang-orang yang kayak pengen show off something gitu kan ada yang sebenarnya dia tuh jago tapi kayak ya silent apa bekerja dalam kesunyian gitu tapi dia bagus gitu. Nah teman-teman gimana nih untuk membuat report yang sangat seobjektif mungkin gitu. Ya. Anang Dari dulu, siapa? Oke. Anang dulu. Iya. Kalau ditanya soal itu, sebenarnya dalam kita sebagai manajer itu ngasih review ke subordinate, salah satu poin dus yang harus kita lakukan adalah di profesional. Kalau kalau apa namanya itu kita ada tuh kayak semacam guideline untuk para manajer gitu. Salah satunya adalah emang di profesional. Gimana cara kita agar jangan sampai subjektivitas. Ya kita harus fokus ke kayak ya emang behavior sama result yang emang udah dikasih sama si individual tersebut gitu. Impact dia kayak gimana, outcome-nya kayak gimana. Makanya sebenarnya dalam kita ngelakuin performance review, kita selalu pakai namanya mungkin STAR framework gitu. Jadi kayak situation, task, action, result. Mungkin nanti aku coba jelasin lebih lanjut eh, di sesi selanjutnya atau apapun itu terkait itu. Tapi intinya kayak kita benar-benar pengen lihat nih situasinya apa, task yang dia sedang lakukan apa, action yang dia lakukan apa, resultnya jadinya kayak gimana gitu. Makanya kayak benar-benar mereka harus put the evidence gitu ya. Eh, Ketika dia bilang, oh aku actionnya aku bikin function ini dalam rangka ngurangin cost sekian persen misalkan katakanlah.
Jadi kayak dia perlu mungkin nyantumin link to MR-nya dia gitu-gitu. Jadi kayak kita benar-benar nanti ketika ngenilai itu ngeliatin evidence-nya mereka, benar nggak sih activity yang mereka lakukan impacting tuh result yang mereka ceritakan. Misalkan mereka cerita, oh setelah ngelakuin ini cost-nya jadi berkurang 8% gitu. Nah itu makanya penting banget tuh kayak ketika kita nulisin performance review, self review sebagai IC, number-number kayak gitu tuh mungkin bisa jadi salah satu hal yang lumayan strong gitu untuk memperkuat evidence kita. Paling dari aku itu dulu, Dik. Untuk biar lebih objektif. Wah, udah langsung di-mention nih terkait cara nulis reviewnya. Ya, Alif gimana nih, Alif? nyerempet. Mungkin tadi ya, mungkin banyak yang udah di cover sama Anang. Cuman sekarang mungkin aku mau highlight tadi ya, kalau kalau jujur dari aku sebenarnya kalau kita objektif 100%, kita of course kita sebagai seorang manajer mungkin berusaha objektif 100 mungkin 100% mungkin gitu ya, seobjektif mungkin. Cuman at the end of the day sebenarnya subjektif juga matter nggak sih? Perasaan kita juga matters nggak sih? Perasaan tim kita juga matter. Jadi aku nggak tahu sebenarnya, Dejinya aku jadi bingung itu definisi objektif dan subjektif seperti apa. Tadi aku coba sambil cari gitu ya. Kalau ini ya kata konsultan BSM Impact, kalau subjektif itu artinya dipengaruhi sama perasaan. Kalau kita merasa teman kita mentoksikin kita, tapi dia kinerja bagus. Nah, sekarang kita harus subjektif, harus objektif nih, gitu kan. Kan jadi conflicting ya, gitu sebenarnya di sini gitu, di mana kita pengen memanusiakan tim kita, tapi at the end of the, tapi juga kita ya pengen tim kita juga kerjanya bagus gitu. Jadi sebenarnya di sini ya mamaku sempat merasakan ini gitu ya, ini orang kerjanya bagus, tapi dia toksik pisan gitu. Jadi menurut aku pribadi ya kadang subjektif perlu gitu, dalam artian aku mau tim aku waras gitu. Aku lebih milih tim aku waras misalnya dibanding wah paling top talent gitu tapi toxic. Buat apa gitu. Jadi gitu kalau aku pribadi sih mencoba juga untuk ada porsi subjektif dalam artian aku memahami dan mengerti gitu ya perasaan teman aku karena tim aku ya gitu, karena ya, itu matters gitu. Kalau satu orang jago, yang lainnya nggak jago, tapi yang satu itu toxic, pasti mempengaruhi semuanya. Ikut. eh, jadi itu sih ya kalau aku tadi ngomongin objektif dan subjektif, kadang aku apa namanya ya berpikir kayak merasa harus lebih bijaksana gitu dalam melihat itu, gitu aja sih. Nambahin itu. Berarti kalau aku nangkep dari Mbak Olive tadi kayak kita objektif tapi segimana pun juga kayak kita sebagai manusia pasti ada feeling somehow Ya, subjektivitas itu dan agree ya, juga kayak misalkan apa ya kayak mood seseorang atau kayak betul, suasana tim itu kan pasti juga akan berimpact ke kerjaan dia ya kayak betul, kalau situasi timnya kayak apa kubu-kubuan salah-salahan blaming itu kan betul, sebenarnya something betul, subjektif ya kayak betul. "Oh, aku pengen ini tapi kan ujungnya nanti akan berakibat juga di kerjaan dia itu dan Mm-mm. ya, itu mungkin juga apa tugas dari manajer untuk nge-catch Mm-mm. isu-isu itu ya. Tapi mungkin Betul. aku ngasih saran Mbak untuk kayak gitu sebenarnya bisa juga kita objektifkan dari eh, apa namanya source-nya itu subjektif tapi jadi objektif. Ya, Misalkan kan kadang kita ada kayak apa sih betul. survei-survei gitu kan kayak Mm. eh, mungkin kalau di customer kayak CSAT ya customer apa aku kok lupa ya intinya nilai kepuasan misalkan atau Mm. misalkan biasanya dari HR kan ada penilai ini kan kayak seberapa nyaman dirimu di sini ada Mm. sesuatu isu apa enggak itu kan sebenarnya juga berawal dari subjektif kan kayak Mm. apakah Mm. leadernya bisa pasti Mm. kerjaan yang sesuai sering lembur Mm. apa enggak itu kan sebenarnya inputnya kayak subjektif juga kan Betul, betul, tapi bisa dikuantitatifkan gitu. betul, betul, Ya betul. pada akhirnya emang Mm. butuh seni Mm. juga. Iya, betul. Jadi maksudnya Iya, supaya mungkin ada manajer yang baru kayak jangan sampai menghilangkan kemanusiaan tadi gitu ya. Oh, Ya, ini bener. apa namanya? Aduh, ini yang penting angkanya masuk semua, tapi ya. tapi timnya ada yang toksik kan kasihan gitu kan Nah, teman-temannya ya, gitu. Iya. ya. Hmm. Berdeliver ini tapi orangnya sakit-sakit. Hmm. Oke, oke. Tuh. Iya. Oke. Monggo, Mbak Olive, lempar isu. Enak. Lempar isu. Next topik, Mbak. Tadi kan dari Anang udah, aku udah. Sekarang, ya, Heeh. Mbak Olive. Iya, kalau mungkin ini ya, mungkin banyak yang atau nggak tahu sadar atau nggak sadar,
kita harus aware sih sebenarnya kompetensi yang diharapkan dari di company seperti apa. Dan kalau bisa menyesuaikan dengan kompetensi tersebut gitu. Misalnya apa ya? Ini mungkin kayak istilahnya shortcut lah ya, gitu shortcut supaya oh, kadang kan bisa jadi manajer BAU terus gitu tanpa oke apa nggak menyadari sebenarnya si timnya itu udah seberapa progresif gitu kan. Berarti sebenarnya kita bisa secara proaktif nyatetin apa ya achievement diri sendiri dan nge-mapping itu terhadap kompetensi yang ada di company gitu. Biasanya rata-rata kan tertulis ya. Aku nggak tahu palingnya di tempat aku sih ada sih tertulis kompetensinya, ekspektasinya apa kalau di level ini bisa apa dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya itu kayak eh, the ultimate gak sih gitu. Nih gue udah kayaknya berhak promote ini nih, gue buktinya gitu kan sebetulnya. Jadi kayak mungkin ini aku sudut pandang sebagai IC ya teman-teman gitu. Kita memang banyak ya yang kalau ini paling nggak aku perhatiin tim aku ya, nggak sadar kalau mereka tuh melakukan melakukan sesuatu yang luar biasa tuh kadang bisa jadi kayak gitu loh, gitu. Sebagai IC, nah kita sebagai IC ya itu perlu tahu aware sama kompetensinya di company ekspektasi seperti apa, bisa mengikuti itu dan akhirnya bisa jadi bukti kuat untuk tadi performance dan sebagainya. Dan itu kalau misalnya buktinya itu emang valid dan sesuai gitu relevan itu udah irrefutable banget sih teman-teman gitu. Jadi itu kayaknya manajer udah nggak berkutik kayak gitu kan. Wah ini gue berarti nggak kelihatan kemarin gue nggak ini karena nggak memungkiri kan bisa jadi orangnya tuh under the radar gitu kan. Under the radar kita timnya 40 orang gitu kan ya kali lihat satu-satu tiap hari gitu kan. So kalau misalnya teman-teman ada ambisi tertentu gitu untuk karir ini salah satu shortcut sebenarnya yang bisa ini bagaimana memperlihatkan apa namanya kinerja gitu dengan ya itu bisa jadi kalian melakukan 100 hal keren yang kelihatan mungkin cuma satu itu bisa jadi juga gitu. So it's a good thing tadi kayak Anang apa ya ceritakan gitu pakai star format kayak atau apa gitu ya, terserah. Dan kalau bisa di mapping dengan kompetensi atau apalah gitu ya KPI atau apapun yang ditargetkan sama company itu jadi hal yang penting banget. Terus ini sih ngerti juga why-nya kenapa tuh jadi penting juga ya gitu. Kenapa sih kita melakukan ini gitu kan? Supaya karena kita mengerjakan sesuatu yang kita tahu why-nya tuh jadi lebih meaningful aja sih ya paling nggak in my experience gitu. Oh, ternyata saya menggabungkan fitur ini itu supaya guru nanti bisa gampang nih gitu naik karirnya. Itu kayak oh what I do is meaningful nih gitu kan. Jadi itu ada kayak semangat tersendiri yang bisa akhirnya tanpa sadar oh kita melakukan sesuatu yang baik nih gitu. Jadi dan biasanya why-nya itu akan uh, apa namanya berbanding lurus gitu, bersenyambung sama KPI perusahaan biasanya gitu. Jadi menurut aku jangan pakai kacamata kuda gitu ya. Aware sama apa nih yang bisa dijadiin alat nih ya buat performance gitu, kompetensi gitu kan, KPI dan sebagainya. Kalau perlu catat sendiri, setiap orang pamerin gitu kan. Saya udah kayak gini gitu kan. Itu karena itu aku lakukan dulu. Maksudnya aku bukan mungkin Iya, perlu iya. kita perjelas gitu ya, menjilat sama enggak. Cuman ini aku tahu ini timnya banyak. Kalau aku nggak kayak gini, Mm, aku nggak kelihatan gitu. betul. Karena aku tipenya orangnya kerjanya diem-diem mau dulu gitu. Tipe kerjanya bukan kayak yang kelihatan di mana-mana, tapi emang aku lebih seneng misalnya kalau ngobrol sama engineer tuh mungkin chat pribadi gitu kan. Terus habis itu pas lowongan aku kasih tahu aku melakukan ini hasilnya gini 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 gitu. Itu yang apa ya jadi membuat aku memperkuat jati diri aku juga sih gitu sebenarnya. Oh, aku kekuatannya di sini, kelemahannya di sini gitu. Dan manager juga enak nge-review performance aku, terus bisa ngasih masukan langsung gitu, nggak usah nunggu performance review pas lagi one on one juga bisa. Jadi aku bisa langsung improve langsung di tempat gitu sih teman-teman. Sorry aku Jadi kayaknya kemana-mana ya. jadi apa yang mau dibahas ini, Mbak? Yang mau dilempar nih yang Nah, di sini didiskusikan. adalah Hmm, apa namanya mungkin lo tadi ya sudut pandang hmm, sebagai IC gitu. What can we do sih sebetulnya gitu. Mungkin aku tadi kayak hmm. Iya. contoh gitu kan. Nah, kalian um, kalau inget nggak waktu masih IC itu ngapain gitu kan dalam konteks review-reviewan performance ini? Oh, dari Coba Adi dulu. Anang dulu boleh. Oh, Anang. oh iya, iya. Heeh. Kalau dulu aku sebagai IC, aku agak lupa-lupa ingat, tapi so far gini sih Mbak, sih enggak, aku lupa apakah ini frameworknya udah ada dulu atau enggak, tapi ada namanya conversation feedback and
recognition, namanya CFR framework ya. Jadi kayak itu tuh something yang kebetulan banget ya, kebetulan banget waktu itu manajerku emang sangat-sangat aware terkait hal itu, Mbak Olive. Jadi kayak kita ada one on one khusus untuk ngebahas itu. Jadi kayak di sebelum one on one tuh kayak aku semacam harus ngisi form gitu. Kayak yang di form itu isinya apa? Salah satunya pertanyaannya adalah apa yang kamu rasa kamu udah achieve dalam, misalkan katakanlah kita one on one setiap 2 minggu sekali dalam 2 minggu ke belakang gitu. Hal apa yang kamu udah achieve dalam 2 minggu ke belakang, karena ya kita aware kayak waktu itu emang manajerku handle-nya banyak ya, orang yang di handle banyak, jadi kayak ya emang dia dia pinter gitu, dia ngasih something like that biar walaupun dia handle banyak tapi kayak kita sebagai individual kontributor kita ikut ngebantu dia gitu. Dan ya tadi ya, bukan bermaksud kita apa yang ngejilat atau apapun itu gitu, tapi emang benar-benar kita ngasih nulisin lah gitu apa yang udah kita lakukan, evidence-nya apa gitu-gitu, terus kayak ya ada juga kayak dalam 2 minggu ke belakang dari 1 sampai 10 berapa tingkat happy kalian gitu. Ya di situ kayak ya manajer kayak berusaha benar-benar kayak buat buat apa buat gather kondisi subordinate-nya kayak gimana. Ya just in case nih, just in case di tim teman-teman mungkin manajernya belum ngelakuin itu, nggak apa-apa kita sebagai individual kontributor coba kita catat. Kalau aku biasanya, misalkan nih aku baru nge-achieve something gitu, terus kayak apa namanya, takut kelupaan gitu. Dan hal paling enak tuh kayak, ya ini nggak tahu ya bisa dicontoh atau enggak. Mungkin teman-teman punya platform yang lebih bagus gitu. Tapi aku as simple as di Telegram tuh kan ada kayak semacam save message gitu. Kayak aku bikin tag misalkan achievement, terus aku tulis singkat aja gitu kayak udah ngelakuin ini, buktinya ini gitu. Udah gitu aja. Nanti ketika one on one sama manajer kayak biasanya manajer akan nanya gimana kamu dalam seminggu ke belakang atau kayak gimana lah gitu. Nah itu biasanya dari situ tuh bisa kayak aku coba share, oh aku udah ngelakuin ini, hasilnya kayak gini nih, gitu-gitu. Jadi ya emang bener sih kayak kita emang perlu biar lebih enak, kalau aku prefer emang ngecatet everything sih, Mbak Olive. Paling itu dari aku. Ya, Si CFR ini ya, conversation, feedback, and recognition ini ya. recognition, iya. Lagi nyari. Oke, Iya, oke. bener itu Mas. Session feedback. Kalau Dit gimana Ada, Dit? Adit. Kalau aku bisa dibilang pas dulu jadi IC kayak tabrak sana tabrak sini sih karena belum secanggih Hana nggak ngerti teoretikalnya gitu ya. Jadi, Sama. jadi ya dulu saya sebatas kayak apa ya ngerjain oh ya tulis ini kayak kalau aku mungkin nyebutnya sekarang kayak terlalu straightforward gitu. Cuman mungkin aku ngasih point of view-nya, let's say aku jadi posisi IC, walaupun kan sebagai kita manajerial juga tetap ada performance review buat kita juga kan. Tapi mungkin kalau point of view yang ngasih feedback untuk teman-teman IC, based on yang sekarang aku lihat gitu ya, agree banget sama Ana kayak uh, selalu ada dokumentasi atau log sendiri lah kayak apa yang udah dikerjain, apa impact-nya dan sebagainya. Dan poin tambahanku adalah jangan meremehkan sekecil apapun effort yang udah dilakuin. Karena bisa jadi kayak dari point of view engineering kayak apa ya, cuma nambahin wording salahnya atau ngubah tata letak yang ibaratnya kalau story point dia cuma satu gitu, atau mungkin cuma sejam, tapi who knows karena dari itu impact yang lain gitu, atau mungkin kalaupun tidak langsung impact ada berpotensi kayak apa ya ngurangi apalah ibaratnya apapun effort yang teman-teman lakuin tuh catat aja itu dan komunikasiin karena kadang yang aku lihat eh, untuk pengen kayak show something yang different atau lebih mikirnya tuh kejauhan gitu kayak apa ya aku bikin fitur apa ya yang bisa apa padahal sebenarnya apa namanya tapi ini juga perlu ngobrol dengan manajernya sih kayak biasanya kan manajer tahu point of view kayak oh kita tuh problemnya sekarang kayak gini terus dilempar mungkin pas one kamu ada ide gak dan sebagainya. Karena aku ada case juga effortnya tuh kecil lah maksudnya kita cuma bikin apa ya mungkin betul aku nggak bisa mungkin lebih ke arah
intinya effort yang dilakuin oleh dev itu ibaratnya setengah hari jadilah, tapi somehow dapat feedback yang sangat positif dari teman-teman ops. Kebetulan kan aku nge-handling tim yang ibaratnya hasil kerjanya itu langsung dikerjain oleh tim ops gitu ya, operasional tim. Gitu sih. Jadi track aja. Even misalkan itu belum tahu impact-nya apa, ya udah tulis aja dulu, terus nanti bisa komunikasi dengan manajernya. Dan nanti once udah apa namanya bisa di akhir tahun atau di tengah tahun nulis performance review, nggak kebingungan nih kayak ini MR-nya di mana ya, ini dulu impact-nya di mana, kan kadang kan itu ya baru ibaratnya report sendiri kayak ngecek-ngecek di mana gitu. Ya gitu sih. Dan satu lagi mungkin aktif selalu minta feedback ya instead of, karena masih menjumpai kayak orangnya kaget loh kok feedbacknya kayak gini nih. Apa namanya, bisa jadi dia yang ngerasa pede, oh ini udah ngerjain, karena kalau kita point of view-nya sebagai IT, jangan pernah expect even manajer terdekat kita tuh tahu apapun yang udah kita lakuin gitu kan, karena kan mungkin beliau ada banyak day to day yang harus dilakuin, bisa jadi mungkin tahu nih tapi detailingnya mungkin tidak terlalu tahu konteksnya dan nggak tahu misalkan kita untuk nge-deploy fitur apa itu, padahal kita ada mungkin isu apa yang kita harus effort lebih. Nah itu gitu sih. Jadi eh, jangan pernah kayak hanya apa namanya bergantung dengan manajer kita seolah-olah dia tahu segalanya yang kita lakuin. Gitu sih, Mbak. Ya, betul banget. Mungkin menarik tadi ya, jangan berharap manajer tahu segalanya. Tapi eh kalau kalian sendiri ya, sorry ya, aku nanya lagi. Iya, iya, Aku Joshua. penasaran, kalian biasanya gitu ya, menurut kalian apa ya, top performer itu seperti apa sih bentuknya? Of course, mungkin kalian akan aligning gitu ya ke KPI dan sebagainya. Cuman kalian sendiri ada parameter tertentu nggak gitu yang kalian sebenarnya perhatikan gitu selain KPI dan sebagainya? Iya, iya. Nah, Hmm, silakan. pertanyaan menarik nih. Performer ya. Ya, sebenarnya ya tentu tadi ya KPI gitu-gitu itu jadi parameter. Tapi mungkin kalau ditanya parameter lain, em, ini mungkin aku bakal bahasnya tuh nggak yang terlalu mendetail Mbak Olive, tapi kayak kita bisa dengan mudah gitu, dan kita bisa dengan ketika aku ngobrol sama peer-nya tuh, peer-nya juga bisa dengan mudah bilang kalau oh dia itu emang beda dari yang lain gitu. Jadi apa ya, kayak kayak gampang didetek lah dia outstanding, dia mungkin kayak ketika misalkan kita kasihnya A, dia bisa ngasih sampai apa bahkan mungkin sampai Z gitu ya, exceeding expectation gitu. Mungkin kayak kalau kalau kita balikin ke performance appraisal sendiri, biasanya di masing-masing company itu kan ada ratingnya ya Mbak Olip dan Adit. Jadi kayak hasilnya itu apakah dia, kalau di company yang aku sekarang tuh ada 5, jadi kayak yang paling bawah tuh unsatisfactory, habis itu yang kedua tuh need improvement, yang ketiga meet expectation, yang keempat exceed expectation, yang kelima tuh ini apa exceptional gitu. Jadi kayak biasanya orang-orang dengan rating exceed dan exceptional tuh ya kita bisa apa ya, bisa bilang dia itu top performer gitu, karena dia emang delivering beyond our expectation, dan juga ya dia lebih ke extra mile gitu, dan biasanya gampang terlihat. Em, Mungkin apa ya, kalau ngelihat, kalau dari sisi apa, dari sisi review sendiri kan tadi ya seperti yang Mbak Oli bilang, kita ada 360 derajat review, dan di situ biasanya dari peer mereka juga diminta untuk ngasih rating ke si dia itu gitu, apakah dia mid, exit, atau yang lainnya gitu. Dan biasanya ketika si top performer itu direview oleh teman-temannya, rata-ratanya tuh somehow ya apa ya, dapat exit ataupun eksepsional gitu. Sebenarnya jarang eksepsional, rata-rata kebanyakan tuh kalau misalkan kita exit itu kita kasih nilai 4, berarti ya kebanyakan 4, sekian lah gitu. Nggak sampai rata-ratanya 5. Tapi ya itu udah cukup menunjukkan kalau si orang itu emang si top performer sih.
Paling dari aku quick gitu aja dulu, Mbak Odit. Iya. Kalau Dit gimana Dit? Udah mulai agak menyentuh-nyentuh ke arah angka nih, angka PMS. Tapi mungkin aku balik dulu ke arah ekspektasi company terhadap seorang eh, individu itu ya. Misal, tentu kan berbeda ekspektasi seorang apa terhadap junior, medior, dan senior. Jadi biasanya ada kayak karir framework ya. Let's say untuk junior, kayak misalkan tadi disangkutin Anang dengan angka PMS gitu ya. Misalkan tentu tiganya senior berbeda dengan tiganya medior ataupun junior gitu ya. Jadi balik lagi pasti ada, kalau aku biasanya akan nge-compile dari yang ada yang apa yang memang terlihat hasilnya dan ada yang memang tidak tertulis dalam artian kayak tadi peer-nya gimana. Yang tertulis misalkan let's say untuk posisi si X dia adalah senior, tentu kita ekspektasinya bisa A, B, C dan sebagainya. Kita akan compile benar nggak sih poin A itu terdeliver dengan apa atau enggak gitu. Kita bisa compile mungkin dari hasil kerjaannya, hasil quality kerjanya dan sebagainya. Dan ya itu kan ibaratnya objektivitas harus sesuai di situ gitu. Terus kita akan juga nge-review apa akan melihat feedback dari peers-nya karena ibarat terutama peers yang memang day to day ngerjain bareng dengan dia dan biasanya akan aku juga minta untuk peers dari orang yang kerja dengan dia tapi beda tim untuk menghilangi rasa subjektivitas ya karena kan kalau bisa kasarannya kan kalau setim sendiri pasti ya nggak setiap pasti cuman kecenderungannya kan akan membantu ya kayak oh ini baik kok udah kasih 4 aja semuanya gitu kan jadi untuk menghilang itu aku juga akan nge-compile dengan entah dia sebagai quote unquote formal ngasih peer-nya di PMS kan kadang kalau di tempatku dibatasin ya kayak misalkan aku boleh dapat peer let's say 3 sampai 5 gitu tapi biasanya aku tidak mungkin secara formal di situ misalkan cuma 3 gitu tapi aku juga akan nanyain yang sudah pernah misalkan kerja sama, menurutmu si X itu gimana sih kinerjanya dan sebagainya. Jadi ya aku compile semua data itu dan eh, ya biar seobjektif mungkin gitu loh. Dan perlu diingat juga, misalkan si orang tersebut merasa top performan dalam artian misalkan tadi 4 gitu ya. Empatnya itu mungkin kita keep dulu tidak berarti kita akan kasih 4 karena kita juga harus kasih objektivitas. Oke, 4 menurut kamu. Kenapa ini? Terus nanti akan kita compare juga in average misalkan di posisi yang sama, bener nggak sih? Misalkan kayak tadi itu sama-sama senior. Si X ngeklaim dia self review-nya 4 gitu karena bisa ini. Kita bandingin dengan ekspektasi oleh uh, grade yang sama untuk role yang sama itu apakah memang sudah melebihi dalam artian dapat 4 atau masih as expected gitu misalkan 3 dan sebagainya. Eh, ya paling itu sih Mbak. Belum lagi kan walaupun nanti kita ada yang out of scope kita ya kayak ada proses kalibrasi di level departemen yang yaitu pasti akan dikalibrasi dengan company apa namanya performance company gitu-gitu. Cuman poinnya adalah balikin sesuai karir framework yang di-expect ke dia, yang di-expect dari kita sebagai manajernya, yang tentu tidak jauh dari itu, dan feedback dari peer-nya. Oke, menarik, menarik. Kok dari Mbak Olit gimana? Mbak Olit Oh iya, biasanya Mbak. ngelihat seseorang top performer gitu. Iya, mungkin tadi ya apa namanya? Mungkin aku ceritain apa ya kurang lebih kan sisanya agak mirip-mirip lah ya kita mungkin ya caranya gitu ada ekspektasi untuk junior mungkin beda untuk senior. Cuman overall apa nih yang istilahnya apa ya? Kalau di judge di apa penjurian idol-idol gitu kan kayak ada star quality-nya gitu ya. Something Iya. about him or her gitu ya yang bikin dia tuh shining gitu. Kadang aku merasa ada kayak ada faktor seperti itu juga gitu ya. Mungkin dia secara naturalnya memang charming, tapi selain charming memang dia cara dia berpikir gitu kan, cara dia melakukan sesuatu itu smart gitu loh. Jadi mungkin dia karena kalau kita ngomongin extra mile, nah extra mile ini mungkin bisa dua arti kan gitu. Extra mile dalam artian dia menemukan cara yang pintar untuk menyelesaikan sesuatu atau dia kerja ekstra lembur gitu kan. Nah sebenarnya saya prefer yang tadi gimana dia in her or his own way gitu menemukan suatu cara
teknis tersendiri, solving sesuatu yang gila ini smart banget ya itu cara dia menyelesaikannya gitu. Itu menurut aku extra mile dalam artian apa namanya ya, dia susah payah memikirkan sesuatu yang oke gitu ya solusinya gitu. Bukan berarti dia malas berpikir makanya gue nambah jam aja gitu. Gue sebenarnya kerjanya gitu-gitu aja, cuman ya nambah jam aja lebih lama aja ngerjainnya. Jadi kadang mungkin ada tim aku, ada tuh siapa mungkin yang menanggap kayak extra mile tuh berarti putting more hours gitu. Kalau menurut saya pribadi sih kalau lo bisa dalam waktu lebih sebentar tapi ternyata impact-nya lebih gede, menurut saya itu lebih ini gitu ya. Betul. Karena pernah nemu beberapa orang kayak gitu gitu. Gila ya, kok kepikiran sih kamu kayak gini gitu ngerjainnya gitu. Itu buat aku yang langsung di kepalaku kayak semacam ya top performer dan sebagainya gitu. Apalagi dibarengi dengan misalnya attitude yang cukup yang baik juga gitu kan, yang decent gitu. Itu buat aku something gitu yang mungkin sebenarnya kalau misalnya kita ada kompetensi atau apa mungkin nggak tercakup di situ gitu ya. Cara apa ya? Jarang sih ya nemu orang kayak gitu, cuman ya pernah lah ya nemu kayak gila ini orang seneng deh lihat cara dia bekerja gitu. Jadi apa ya something gitu ya di situ tuh yang menurut aku kadang tuh jadi alasan untuk jadi top performer juga gitu. Menarik, menarik. Nah, ini mungkin berhubung Mbak Oli tadi pertanyaan terkait top performer gitu. Sekarang mungkin lebih ke, aku questionnya lebih ke gini, Mbak Oli dan Adit. Kayak bagaimana teman-teman as a manager gitu bisa kayak ngedetect suatu sinyal kalau si orang itu mungkin underperform gitu. Jadi, dan apa yang teman-teman nanti bakal lakukan ketika proses performance review itu sendiri gitu untuk orang-orang yang dalam tanda kutip underperform ini sendiri gitu. Mungkin dari Mbak Olive dulu. Aduh susah. Eh, Low performer ya. Kalau karena sebenarnya sekarang itu yang paling gampang kalau di tempat kita karena kita remote banget gitu ya. Orang komunikasinya nggak over komunikasi aja udah kerasa. Misalnya, dia apa namanya, sudahlah kerjanya biasa aja, sering ngilang gitu kan, susah dikontak, itu udah kayak itu biasanya pasti orang ngomong karena karena impact-nya ke banyak orang gitu kali ya. Ya sekali Iya. ngilang gitu kan orang susah ngeteknya. Kalau itu low hanging fruit-nya lah ya kayak gitu. Apa ya kelihatan dari cara berkomunikasi yang memang impacting ke orang gitu sih. Atau misalnya sesimpel apa namanya? eh, Kadang ada orang yang kan karena kebetulan kita sering ngobrol lah ya aku sama tim gitu apa namanya design session dan sebagainya. Kadang itu ini aku nggak ini bukan cara tradisional ya gitu. Kadang dia curcol terselubung gitu loh. Mbak, di misalnya Mbak ya, kalau misalnya kita punya teman yang suka tiba-tiba izin terus, aduh ini temannya sering-sering izin nih, kayak aku tahu siapa nih. Jadi Iya, benar-benar. sekarang kita harus sepeka itu gitu kan ya. Dia nggak enak menjatuhkan temennya, tapi makanya dia kayak berpura-pura bikin cases gitu dan sebagainya. Itu ya kamu ini temenmu beneran kayak gini gitu kan. Jadi dia enak sendiri gitu dia. Apa namanya? Aku rasa memang butuh kepekaan dengan level tertentu untuk tadi itu yang merasakan apa ya secara implisit karena kan kita kadang karena orang nggak enak kan ngadu kita kan sebagai orang Indonesia kan nggak enak ya ngadu-ngadu kayak gitu biasanya kita coba ini deh ya udah deh kita bantuin dia deh gitu kan. Nah sebenarnya bagaimana kita apa ya one step ahead gitu ya sebelum ini yang terganggu ini bisa dibantu, bagaimana kita detect dulu kadang kan sebenarnya ya tadi itu kalau aku jadinya sebenarnya in my case memang akhirnya dan lebih sering ngobrol sih gitu ngobrol apa namanya memang yang aku tekankan juga ke tim manajernya juga gitu one on one tuh harus gitu ya nggak usah lah ngobrol kerjaan ngobrol apa itu kadang kayak gitu-gitu keluar gitu dan akhirnya manajernya kadang menyampaikan aku mbak ini kayaknya lagi ini deh ini kemarin ngeluh kayak gini 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 jadi kayak keluhan tanda kutip sesimpel apapun kita nggak melihat itu nggak menyepelekan itu istilahnya oke kita simpan sebagai backlog kita perhatikan kita observe kita sambil pelan-pelan kasih tahu gitu yang hampir ke low perform ini untuk
nggak bisa kayak gini gitu ya. Mungkin dengan cara yang entah straightforward ataupun mungkin agak diperhalus atau gimana. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi sih memang akhirnya tadi itu ya. Menurut aku nggak karena aku pribadi memang suka dengar orang gitu ya, dengar cerita orang dan apa namanya. Jadi memang itu akhirnya dari aku sih dari detailnya dari ngobrol-ngobrol kayak gini gitu. Di one on one, tim gimana? Sesimpel nanya gitu, tim gimana? Si ini aman nggak? Oh iya aman Mbak. Si ini gimana? Oh iya, Mbak. Ini terus tiba-tiba bergosip gitu kan. Nah, dari situ lah, oh oke gitu. Jadi nah akhirnya kita harus ngedissect kayak gitu kan. Oke, jangan sampai terlalu subjektif gitu kan. Jadi kayak itu sih challenge-nya kalau aku biasanya memang dari word of mouth kali ya kasarnya kalau dari Hmm. aku pribadi. Oke. Berarti bisa dibilang nggak harus sampai nunggu cycle performance review ya Mbak Olip ya, ketika Yes. kita ngelihat kita detect ada kayak low performer gitu-gitu, emang direct gitu ya. Oke, menarik menarik. Kalau dari Adit gimana? Ya, mirip ya, karena at least misalkan aku berkaca ke diri sendiri, aku tuh maksudnya nggak suka yang kayaknya sebelum-sebelumnya tuh nggak ada isu apa, nggak ada feedback atau concern apa, tahu-tahu, let's say pas performance review ada feedback loh, ini datang dari mana, ya kan? Maksudnya kok tahu-tahu ada eh, sesuatu, ya untung kalau bagus gitu kan adanya, tapi kalau misalkan something minor gitu kan, makanya dari situ, begitupun yang aku coba sebisa mungkin terapin untuk tim yang kebetulan yang aku ngasih review gitu. Aku nggak mungkin ujuk-ujuk ngasih X, tapi sebelumnya nggak ada ibaratnya notice lah. Nah itu kayak mungkin mirip kayak Mbak Olive ya. Pasti aku manfaatin dari one on one itu. Tapi kan ya mungkin tidak bisa 100% nangkep karena bisa jadi ada kecenderungan orang tidak mau bilang di one on one ya. Tapi kan itu case yang lain dan. Tapi misalkan aku yang rasa kayak aku dapat apa namanya feedback dari orang lain, dari manajemen atau dari peersnya, dari tim lain ngerasa Dit kok si Anu di timku ini ya, pasti akan aku tanyain tapi nggak straightforward tentunya, kayak mungkin ngobrol-ngobrol santai dulu terus nanyain terus sampai ke arah situ. Atau mungkin kayak kadang eh, kayak tadi Mbak Alif, kadang curhat atau ngobrol di luar kerjaan tuh penting dalam artian misalkan kita ada isu apa nih, tapi kita belum ngutarain itu ke orang yang lain, tapi kita udah tahu, oh si orang ini dia lagi ada isu nih karena apa kurang tidur karena lagi persiapan nikah misalkan. Kita bisa kayak ada kayak apa ya namanya diagnosa awal lah. Eh, eh, Bisa jadi karena ini misalkan ada kesibukan apa mengakibat itu. Cuman biasanya yang aku lakuin nggak langsung kamu kurang tidur jadinya ini enggak, tapi aku monitoring berkala nih, let's say dalam seminggu 2 minggu, apakah masih kayak gitu. Kalau misalkan memang masih kejadian nih, akan aku langsung tanyakan, ini kayaknya ada ini nih, ada masukan sedikit, kayaknya kok kamu gini-gini, kayaknya karena kamu lagi ini ya, lagi ribet misalkan nyiapin pernikahan atau mungkin anaknya sakit, terus pasti dia akan nanya, oh iya nih karena gini-gini nih mas, oh iya, terus ya udah harus nanti kita cari bareng gimana solusinya. Itu tadi masalah terkait nge-treat itu ya, nge-treat yang low perform gitu ya, karena bisa jadi low perform itu kan ada banyak hal ya, karena memang dia kehilangan motivasi, dan kehilangan motivasinya itu karena entah ada personal issue atau memang ada something, atau dari karena kita nih, kita ngasih kejelasan apa, ngasih tugas yang kurang clear, atau ngasih kita sebagai manajer juga salah ngomong, salah apa, kan berarti saling introspeksi masing-masing ya. Tapi memang pernah juga kejadian ya kita udah nyobain banyak hal itu tapi somehow orangnya tidak lakukan improvement, dan feedback yang datang eh, memang stabil kurang gitu loh ya. Itu mungkin kita bisa nanti tektokan dengan tim people, tim HR untuk nge-maintain ini gitu. Jadi berarti ngasih nilai jelek di akhir PMS itu biasanya kalau udah benar-benar tapi ini di luar scope dari ini ya, misalkan dari ada kalibrasi level company dan sebagainya. Tapi kasarnya kalau aku ngasih dia let's say under expectation gitu, pasti ada case-case yang memang itu stable terjadi dalam periode itu, dan kalau aku nggak segera bilang apa namanya bikin
isu lebih gede lah ibaratnya ke tim kita ataupun secara keseluruhan kayak gitu sih. Jadi ya mirip-mirip lah kayak Mbak Olive untuk nge-optimize one on one. Ini topiknya balik lagi kayak one on one lagi kayak dulu. Iya, Gitu. Ayo, nah. iya, Kamu gimana, Nang? menarik, menarik. Ini. Ya, kalau dari aku sendiri, kayaknya mostly udah di state sama Olive dan Adit. Paling kayak ya apa ya? Bener sih kayak ya ada beberapa indikator gitu ya untuk kita ngedetect low performer kayak tadi mungkin lack of progress, terus kayak mungkin dari ketika kita one on one dengan peer-nya, somehow peer-nya mengeluhkan something, baik dari sisi kehadirannya dia, komunikasinya dia, progress, working progress-nya dia, dan lain-lain gitu. Biasanya ya ada aja gitu yang ngegosipin gitu ke dia. Makanya ya penting banget sih emang peran manajer juga untuk ngedetect hal something like that, dan kalau bisa emang kayak ya walaupun kita tahu ya load as manager apalagi anak subordinate-nya banyak gitu mungkin bisa jadi agak sulit, tapi ya gimana kita emang give our best gitu untuk mendetect hal something like that. Dan ya kita juga as a manager kita juga ya mungkin porsi fokus kita kadang mungkin emang bisa kita adjust juga ya, apalagi untuk orang-orang yang emang butuh perlakuan lebih, butuh bantuan kita lebih as a manager, ya mungkin porsinya dibanding orang-orang yang udah top performer mungkin bisa jadi beda gitu ya. Kita bisa ngasih perhatian lebih ke mereka dan lain-lain gitu. Ya in order ya kita gimana pun at the end of the day kita pengen tim kita tuh semuanya emang apa ya perform lah ya gitu. Jadi kayak nggak ada yang jomplang gitu antara yang benar-benar top performer dengan ya mungkin tadi ya benar-benar low performer gitu. Kalau bisa ya emang eh, apa mungkin ya mirip-mirip lah gitu agar goals kita sebagai suatu tim bisa lebih enak kecapainya gitu. Ya ya gitu sih paling kalau dari aku tambahannya Mbak Olive Adit. Nah Ya, ini itu iya satu monggo Dit. satu case sih. Ini kayaknya ya apa namanya? Nggak sensitif sih nggak, cuman kayaknya eh, cukup ramai ya dalam artian performance review kan eh mau nggak mau kan kita juga ada ibaratnya arahan dari manajemen gitu ya, kayak ngasih nilai dan sebagainya dalam artian kayak tadi yang dibilang Anang, kita pasti pengennya semua tim kita perform baik gitu ya. Pernah nggak sih teman-teman Baulet dan Anang ngalamin tim gue udah expected nih, langsung ketawa dulu balik. Udah bagus kok, udah cukup gitu. Tapi ya balik lagi kan ada ada perintah lah, ibaratnya coba dibikin ranking gitu kan. Kayak ya kayak gimana ya? Kita gimana sebagai posisi manajer itu tega nggak tega harus tetap ini kan kayak oke lah semuanya dapat let's say 4 semua tapi 4 yang paling baik dan 4 yang paling kurang itu gimana itu cara teman-teman tuh apa ya ngehandle itu gimana tuh posisi itu kan berat itu. Oh, udah ketawa duluan, silakan. Mbak Olive dulu nih yang udah ketawa dari tadi. Wah, menjebak nih si Adit nih. Eh, ini tricky banget gitu. Apa namanya? Saya termasuk yang penentang ranking-rankingan gitu kan. Emang kita sekolah, sekolah aja sekarang udah nggak ada banyak nggak pakai ranking-ranking gitu ya. Gitu. Of course kita perlu rekognisi yang emang top performer, yes of course. Dan kita harus ngebantu yang low performer. That's the point sebenarnya, that's the whole point. Kalau aku pribadi sih itu gitu yang aku jadikan fokus. Tapi kalau udah mulai ranking-rankingan tuh kayak rasa pengen marah sebetulnya. Tapi tadi itu ya sebenarnya kalau tadi oh ya disuruh ranking nih sebenarnya yes gitu at some point aku pribadi disuruh ini tolong assign top performer sekian, low performer sekian, ini berarti sekian gitu tergantung sama komposisi tim aku gitu. Cuman alhamdulillahnya sih ya gitu kan dari sisi leadernya ini tuh guideline aja gitu kan secara ini kita itu eh apa namanya guideline lah kayak gini gitu kan kurang lebih top performer tuh sekian, ini sekian, ini sekian gitu kan. Tapi kalau misalnya kenyataan di lapangan nggak bisa memenuhi itu, ya udah silakan coba sediakan justifikasinya kenapa gitu. Gitu. Jadi apa namanya by nature kita akan
tadi itu ya gitu mengelompokkan siap ini top performernya kayak gimana sih? Kenapa dia top performer tuh jadi kita perlu justifikasinya jadi panjang gitu kan? Oh ya karena dia ini melakukan requirement analysis dengan bagus banget sehingga membantu timnya bahkan mencegah recode, redesign dan sebagainya ketika apa namanya ya ketika dia nggak melakukan ini terbukti gitu ya bahwa jadinya tim engineer jadi malas coding karena nggak jelas requirement-nya gitu kan. Hal-hal kayak gitu yang bisa jadi justifikasinya jadi panjang. Low performer pun gitu kan. Ini dibandingkan dengan temennya memang apa namanya lebih rendah, tapi juga karena dia komunikasinya kurang gitu kan. Kadang suka udah berkali-kali grooming masih nggak ngerti gitu kan. Sebagai itu jadi teman-teman jadi harus ngejelasin ulang dan sebagainya. Itu jadi ya itu jadi kayak kayak kudu ngerti luar dalam nggak bisa kayak kita apa namanya menilai luarnya doang tapi memang dailynya ada indikasi seperti itu berarti kita memang harus benar-benar megang banget nih dari apa namanya si A sampai Z itu kayak gimana gitu karena tadi itu justifikasi karena kalau in my case gitu ya itu saya di challenge oleh sekian head of engineer juga loh ini kenapa kayak gini gitu kan kok surprise sih dia masuk ini kenapa gitu jadi aku harus nge-present my case juga gitu kenapa kayak gini gitu setelah oh oke gitu bahkan kita bisa apa namanya ya tadi itu ya 360 derajat mungkin jadi bukan berarti dia kita nge-present case dia terus berarti terus perkataan saya tuh dianggap mutlak gitu ya nggak di challenge balik juga nggak ada kayak gini kok yang bikin saya kadang berubah pikiran oh iya juga ya benar juga ya make sense gitu kadang saya bisa ngubah atau misalnya ini tapi gue denger dia kayak gini loh gitu kan engineer gue kayak gini gini jadi oh loh oh iya jadi kita nambahin waktu lagi untuk nyari evidence lagi gitu jadi sebenarnya kalau ditanya kudu apa apa namanya tadi top performer dan sebagainya gitu kan kita harus ranking yes in my case cuman itu harus di backup tadi gitu dengan evidence yang nggak mudah juga gitu sebenarnya gitu bahkan kita harus present cases dan kita siap di challenge balik itu justified atau enggak gitu so itu yang membuat saya tenang melakukan hal tersebut karena oke apa namanya saya nge-present case ini bukan karena tanda kutip apa namanya untuk sekedar for the sake of statistik gitu tapi enggak tapi ini adalah untuk memake sense kan performance tim kita gitu sih memodelkan performance tim kita dan kita bisa apa namanya abaikan aturan matematika if you know what I mean dan itu dan apa namanya tetap kita apa di atas segalanya adalah memanusiakan manusia gitu sih sebetulnya. Yuk, Alif. Anang dulu gimana nih, Anang? Ya, agree banget tuh memanusiakan manusia. Ya kita sebagai manajer emang pengennya kayak gitu ya, memanusiakan manusia. Tapi emang at the same point ya mau nggak mau gitu ya, Dit ya, Mbak Olive. Kita emang harus ranking gitu. Dan ya alhamdulillahnya gitu di current condition di ya company aku sekarang tuh kita antar manajer tuh juga ada saling apa ya, saling tadi ya yang Mbak Olive bilang saling diskusi gitu. Ini misalkan aku ngasih ranking si A sekian gitu dengan evidence kayak gini, menurut kalian gimana gitu kayak manajer di kelompok di apa di dikumpulin lah gitu untuk jadi benar-benar hasilnya tuh emang ya tadi ya bukan subjektif dari akunya aja gitu tapi emang ya quorum gitu hasil musyawarah mufakat dari kita bareng-bareng gitu oh dia itu kayaknya dengan evidence yang ada kayak gini dia dia tuh kayaknya bisa lebih atas nih dibanding si ini nih gitu nah itu mungkin ya dengan hal kayak gitu tuh bener yang tadi Mbak Oli bilang jadi lebih tenang gitu di sisi kitanya gitu karena ya tadi ya at the end of the day goals kita salah satunya adalah juga gimana kita bisa ngasih itu secara fair gitu ya impact dari performance itu secara fair. Baik untuk top performer dia juga ngerasa kalau apa yang udah mereka lakukan benar-benar dihargai gitu ya benar-benar di apa ya di recognize di appreciate gitu dan sebaliknya kayak untuk teman-teman yang low performer emang kita benar-benar kita bisa ngasih perhatian lebih ke mereka gimana ke depannya bisa improve mereka gitu-gitu jadi kayak ya nggak menutup kemungkinan justru malah nanti apa yang low performer itu karena kalau kita as a manager caranya benar gitu
Itu bisa jadi aku soalnya ada tuh case di mana dia awalnya low performer, tapi kayak di next cycle performance review itu dia jadi top performer gitu karena ya dia benar-benar serius gitu dan kita ngasih feedbacknya juga clear, kita ngasih hal-hal yang dia harus kerjakan apa aja gitu-gitu. Jadi kayak ya apa ya eh, kadang semuanya balik lagi juga ke individual dan juga manajernya gimana cara nge-treatnya gitu. Paling dari aku itu aja. Dit. Nambahin dikit, sorry. Eh, yang membuat aku kadang nggak keberatan nge-ranking karena tadi aku tetap punya hak untuk nggak masukin tim aku ke low performer. Yes, mungkin nge-ranking gitu. Oh, ada yang lebih bagus daripada ini. Tapi loh, tapi nggak ada yang low performing. Nggak bisa low performing nih, orang timnya dikemana dikit gitu. Kalau nggak performing mati itu tim gitu kan. Gitu sih. Jadi Terus, apa namanya? Walaupun ada tanda kutip kuota gitu ya. Cuman bukan berarti saya harus for the sake of statistik harus masukin nama ke situ, enggak sih. Cuman kayak emang nggak ada guideline-nya, yes. Thank you, Bang Mbak Olive. Ya, emang itu kondisi yang pelik ya. Cuman agree banget total yang harus memanusiakan manusia dan sebenarnya ini juga apa namanya butuh manajer yang bisa apa ya ibaratnya bukan melobi sih kayak nge-pressure juga ya. Maksudnya menurut aku dan setauku manajemen juga open kan. Maksudnya ya kalau memang timnya tidak ada yang low ya kita bisa ibaratnya nge-push untuk oh ini nggak ada yang berhak untuk jadi low perform kan dia. Tapi as long as kita punya evidence yang clear dan jelas dan bisa ngebuktiin ya kayak oh si ini walaupun quote unquote paling rendah di antara tim kita tapi masih on track kok masih oke gitu. Dan itu tadi kayaknya balik lagi ke pentingnya dokumentasi ya karena kadang misalkan oh semuanya udah oke nih dan sebagainya tapi ada nggak mungkin pembeda atau ada project lain yang mungkin tidak misalkan tidak diminta tapi dia ngerjain atau mungkin ada hal-hal kayak soft skillnya mungkin si A dan B sama-sama bagus nih tapi yang satu mungkin lebih apa proaktif lebih apa dan sebagainya pasti ada hal-hal lain yang kita sebagai manajer juga harus bisa nge-catch itu ya cuman ya balik lagi kadang kan kita juga tidak punya 100% konteks ataupun kayak tahu oh si X itu ngapain aja dan sebagainya gitu sih jadi ya mungkin masukan buat teman-teman IC itu dan buat kita sendiri juga ya buat apa banyak record sendiri apa log-log gitu lah setuju setuju oke ya, ya. gimana Anang nextnya Oke, paling karena waktunya udah sejam oh lebih ya ya ini kayaknya. Mungkin pertanyaan terakhir deh. Eh, kayak conclusion atau mungkin tips and trick buat teman-teman yang sedang akan menjalani performance review gimana? Mungkin dari Mbak Olive dulu mungkin. Oke, kalau buat IC kayak tadi udah ya. Jangan lupa buat dokumentasi. Kalau buat manajer mungkin of course gitu ya. Kadang kita harus membagi waktu people management, bisnis gitu kan, BAU-nya seperti apa, strategi-strategi menerapkan strategi teknologi bla 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 gitu ya. Ini pasti susah gitu kan. Cuman apa namanya? Jangan lupain sih gitu people-nya gitu kan. Kalau apa namanya kalau misalnya bingung cara nge-track gimana di luar sana di googling banyak ya framework-frameworknya yang bisa dipakai gitu. Kalau misalnya kalian punya style sendiri kayak saya punya cara sendiri yang mungkin nggak replicable gitu ya, buat orang lain ya gunakan juga. Cuman at the end of the day emang kita harus mengerti sih kalau bisa luar dalam sama timnya dan itu yang akan menjustifikasikan segala keputusan kalian gitu kan. Karena pasti akan ditanyanya tuh segala arah dari IC gitu kan. Kenapa saya low perform gitu kan. Dari ini kenapa dia gini, kenapa dia top performer, gak pernah denger nama orang gitu kan. Jadi kita harus siap sih dengan segala itu. Jadi senjatanya kita adalah yang mengerti tim itu bukan cuma kenal tapi mengerti. Paling gitu. Oke, mantap. Iya sih, emang kita harus benar-benar ya kenal mengerti ya tim kita kayak gimana. Nice, nice Mbak Olive. Dari Adit yang Adit. sama sih satu dari point of view apa namanya IC atau individual contributor dia harus nyiapin kayak tadi log-lognya kerjaan apa dan sering-sering komunikasi sih dengan manajernya kayak misalkan dia ada ide untuk nge-improve apa atau
dia bahkan punya apa namanya problem terkait kerjaannya, karena jangan sampai kayak dipendem terus eh, menghasilkan baru ketahuan di akhirnya kan tentu nggak enak ya. Dan mungkin dari sisi manajernya juga lebih aware lah ke timnya, baik itu ada problem atau apa ya. Kadang kita juga perlu membantu untuk teman-teman yang misalkan ada apa ya problem di apa ya, kayak mereka tuh udah perform tapi bingung untuk mentranslatekan dari biasanya misalkan ke arah mereka punya inisiatif yang terlalu teknikal lah ibaratnya, tapi gimana sih kita mentranslatekan technical itu ke level company wide gitu ya, yang berarti mungkin yang apa namanya kita di challenge atau ditanya oleh bos-bos dari marketing misalkan dari eh, ops dan sebagainya yang ibaratnya impact-nya apa, nah kan kita yang harus mentranslatekan itu, belum lagi kalau misalkan inisiatifnya tidak direct ke hasil revenue atau apa, tapi mungkin supporting something apa yang karena nge-support itu mempermudah tim lain untuk let's say generate revenue, generate whatever income dan sebagainya. Itu aja. Oke, menarik gitu. Iya, iya, iya. Hmm. Oke, paling kalau dari aku Enggak. tambahannya kayak ya tadi ya, alokasiin waktu khusus gitu. Baik kita sebagai IC ketika kita nulis review untuk diri kita sendiri ataupun kita as manager ketika kita harus nulis review untuk subordinate kita tuh kayak alokasiin waktu gitu untuk nulis review yang baik gitu ya. Review yang baik dalam artian kayak ya mungkin kayak gampangnya gini aja. Review yang jelek tuh kayak ada banyak contohnya kayak ya dia cuma one liner gitu-gitu, terus kayak dia cuma bilang oh same as above gitu-gitu, ya apapun itulah, pokoknya kayak nggak mendetail lah gitu. Jadi ya mungkin tadi review yang baik salah satu contohnya bisa pakai framework STAR, situation, task, action, result, disertai dengan evidence juga, terus juga apa namanya, mungkin kalau aku boleh sedikit cerita gitu, masa-masa performance appraisal tuh dalam tanda kutip itu kadang bisa jadi masa-masa paling stres kita as a manager gitu ya. Jadi kayak aku bahkan kayak misalkan nih dapat jadwal 2 minggu lagi udah mulai ya PA gitu-gitu, kayak ya udah mulai dari sekarang kayak udah langsung apa ya, mulai nyicil-nyicil gitulah. Kita as a manager kalau bisa nah itu nyicil ya, alokasiin waktu untuk nyicil, apalagi subordinate kita banyak gitu, jangan sampai kayak eh, apa, mungkin kita salah menilai subordinate kita kayak gimana karena kita terlalu deadlineer gitu, baru mulai nge-reviewnya kayak beberapa jam menjelang deadline gitu. Jadi kayak ya itulah impact-nya kan ke subordinate kita juga gitu. Kita nggak pengen subordinate kita jadi terugikan karena kita as a manager kurang preparation untuk bisa ngasih good quality review ke subordinate kita. Ya dari aku paling itu aja, teman-teman. Mungkin sebagai penutup, thank you banget teman-teman yang udah pada nonton diskusi kita kali ini terkait performance review. Semoga banyak ngebantu teman-teman ya nanti dalam persiapkan performance review yang mungkin akan berjalan dalam beberapa hari ke depan. Dan ya sekali lagi, apapun nanti hasil performance review, semoga teman-teman senantiasa tetap sukses, karirnya makin bagus ke depannya, dan yang mungkin sedang dalam proses mencari pekerjaan baru atau apapun itu, semoga segera Amin. dapat sesuatu yang diimpikan, yang Amin. dicita-citakan. Amin. 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 Thank you Amin. semuanya. Yo, Aku Thank tutup you. sesinya ya. yo. Sampai jumpa lagi di Yeah. sesi-sesi podcast selanjutnya. Thank you semuanya. Sorry, Assalamualaikum. ini typo, sorry ya. Iya bener Baru juga. sadar. Kurang R ya. Jadi yang gagal. Iya, no worries. Aduh. Oke, thank you semua. Ya, thank Ya, you. thank you semuanya. Yuk.